Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang mungkin kita perlu mengingat. Jangan sampai kita berkata seperti perkataan Qarun. Ketika Allah memberikan kepadanya keluasan rizki. Ketika Allah menuangkan untuknya berbagai nikmat. Lalu Qarun lupa kalau hakikatnya nikmat itu pemberian Allah semata. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena aku punya ilmu. Karena aku berusaha, karena aku bekerja keraslah. Semua pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba terbaikmu. Untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk manusia yang kelak pada hari kiamat, urusan kita tidak akan selesai sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja 756 AM, pendengar Radio Roja Bandung 1476 AM, dan media lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada DKM Masjid Al-Ukhwah ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, besok tanggal berapa? Tanggal 2. Jadi besok bukan tanggal 1. Besok tanggal 2. Nggak ada lagi istilah di antara umat Islam yang mengatakan kita ketemu tahun depan. Kadangkala kita ketemu tahun depan nih. Maksudnya tahun 2017 lah. Nah, muslimin, kita umat Islam yang seharusnya bangga menjadi umat Islam. Kita memiliki kalender yang bernama Hijriyah. Dan hari ini kita tanggal 1 bulan Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Ahibati fillah, tema ini sebenarnya diperuntukkan kaum Hawa. Karena ibu-ibu kasihan. Ana tadi malam masuk ke hotel jam 12 kira-kira. Udah masuk hotel, pagi ana turun mau sholat. Lalu ana lihat di lift itu ada beach party. Beach party? Mungkin lah. Tapi yang ana heran, tertulis di situ party of Ivy. Ivy. Ana lihat apa artinya Ivy ini. Ana lihat
Karena kita nggak ngerti bahasa Inggris. Ternyata artinya Hawa. Jadi ada acara khusus untuk wanita di hotel itu. Maka kita harus perhatian dengan kaum Hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di masa tatkala para wanita ditindas. Di sebagian tempat wanita itu adalah ibaratkan warisan. Yang kalau bapak meninggal dunia, meninggalkan istri, istrinya itu bisa dikawin sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Islam datang memuliakan para wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah belahan lelaki. Jadi dia bukan di bawahnya lelaki, enggak. Dia itu belahan. Dan di barat wanita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari kewanitaan mereka. Di barat itu wanita hanya alat promosi. Antum lihat semua iklan mesti wanita itu dijual di sana. Untuk melariskan barang dagangan mereka. Ketika ada pameran mobil, siapa yang jagain mobil itu? Ada bapak-bapak jagain mobil di sebelahnya gitu kan? Nggak ada. Ketika mereka pameran kulkas, yang jagain juga wanita. Karena wanita pada hakikatnya bagi mereka hanyalah sarana untuk memuaskan nafsu mereka. Berbeda dengan Islam. Allah berfirman di surat At-Taubah. Ana kayaknya kurang nyaman ngomong sama antum ini jemaah. Karena temanya untuk ibu-ibu gitu. Tapi ana lihat bapak-bapak di sini. Tapi nggak apa-apa. Di surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Lelaki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian di antara mereka adalah pelindung untuk sebagian lainnya. Sebagian di antara mereka adalah teman bagi sebagian yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh mukmin dan mukminah? Allah mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka lelaki yang beriman dan wanita yang beriman beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi bukan hanya lelaki yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wanita-wanita pun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sa'i di antara Safa dan Marwah. Lalu dia melihat seorang wanita pakai baju ada salibnya di baju itu. Kadang-kala ada hiasan baju itu yang salib. Maka wanita ini ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tidaklah beliau melihat sesuatu yang bergambar salib kecuali beliau hapus. Aisyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak berhenti beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Mukmin dan mukminah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka dapat apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka kelak akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah aziz, zat yang memiliki izzah, zat yang maha mulia, yang maha terhormat, yang maha kuasa, dan semua syariatnya penuh dengan hikmah.
Maka kalau masih ada wanita-wanita yang menginginkan persamaan gender, lelaki dan wanita, muslim ya, ada wanita muslimah menjadi aktivis gender, berpendapat bahwa Islam itu bias gender, maka wanita ini harus sekolah lagi. Sayangnya selama ini dia hanya sekolah pemahaman-pemahaman barat yang sedang ditransfer ke negeri-negeri Islam. Di dalam Islam, orang yang paling harus dihormati adalah wanita yang pertama. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, wanita. Yang keempat, baru lelaki. Tapi kenapa mereka masih menuntut persamaan? Kita melihat mereka menuntut buku pelajaran bahasa Indonesia di SD dirubah. Budi berangkat sekolah. Bapak Budi berangkat kemana? Ke sawah. Ibu Budi masak di dapur. Mereka mengatakan ini nih ada diskriminasi buat wanita. Kenapa Bapak Budi ke pasar, Ibu Budi kok ke dapur? Mereka maunya Bapak Budi ke sawah, Ibu Budi nyupir angkot. Mereka ingin persamaan. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Kalau mereka benar-benar ingin persamaan lelaki dengan wanita, nggak mungkin mampu wanita. Mereka tetap akan menyesuaikan. Enggak lah Ustaz, nggak pantas masa wanita nyupir. Masa wanita jadi kuli bangunan. Mereka nggak mau yang seperti itu. Maunya pekerjaan-pekerjaan yang halus, yang sesuai dengan mereka. Engkau sekarang ingin persamaan gender. Tapi yang terjadi, siapa yang mendidik anak-anak? Engkau akan cari babysitter. Babysitternya laki apa perempuan? Tetap perempuan yang didatangkan ke rumahnya. Kau keluar dan kau datangkan wanita. Apa bedanya kalau kau yang ada di dalam rumah itu? Bukankah kau ingin persamaan? Kau datangkan wanita, seharusnya babysitternya kau datangkan laki. Kira-kira kalau babysitternya bapak-bapak kayak gini, jadi apa anak-anak jemaah? Mungkin jadi bubur di rumah anak-anak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ana ingin berbicara kepada kaum hawa, kepada gelas-gelas kaca yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian itu berlemah lembutlah kepada gelas-gelas itu. Wanita itu seperti gelas. Kalau jatuh bisa pecah. Dan kalau pecah sulit untuk direkatkan. Tapi bukan berarti Islam membiarkan wanita lemah. La. Hari ini kita akan membaca sejarah bagaimana gelas-gelas kaca di masa Rasulullah SAW tahan banting. Mereka tidak gampang pecah, walaupun sejatinya mereka lemah. Apa yang menyebabkan mereka menjadi wanita-wanita muslimah yang kuat? Iman. Pendidikan yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan yang membuat mereka, sebagian di antara mereka itu bisa melahirkan lelaki-lelaki seperti Khalid bin Walid, melahirkan lelaki-lelaki seperti para sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana mau bagi hadiah. Siapa yang tahu sama putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau jawab? Hari ini kita bicara wanita semua. Nah, fadhal.
Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Yang punya anak siapa dari empat ini? Yang punya anak dari empat ini siapa? Khadijah. Itu ibunya lah. Enggak, dari empat putri Nabi ini yang punya keturunan siapa? Fatimah. Fatimah doang. Nggak ada lainnya. Jazakallah khair. Nah, yang punya anak Fatimah sama Zainab. Cuma anaknya Zainab meninggal dunia, kemudian putus garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah. Beliau mengatakan afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah. Wanita yang paling mulia yang menghuni surga adalah Khadijah. Wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam putrinya Imran. Wa Asiyah binti Muzahim, dan Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah. Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kecintaan suaminya kepada putri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara ngomongnya, cara berbicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Nggak ada. Fatimah itu kalau ngomong seperti abahnya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi, dan apabila Fatimah datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, qama ilaiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Fatimah. Warahaba faqabbalaha, dia mencium Fatimah dan menyambut kedatangannya. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bihi, dan kalau Nabi alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Fatimah pun berdiri menyambut abahnya dan mencium abahnya, kemudian menyambut kedatangannya. Subhanallah. Ini Fatimah. Fatimah adalah putri manusia terbaik di muka bumi. Tapi apakah dibiarkan Fatimah hidup berleha-leha, hidup santai? Dia sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Putranya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Yang termulia di antara pemuda-pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Fatimah? Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali, tidak banyak harta yang dia miliki. Maka tatkala menikah dengan Fatimah, tidak bisa Ali mendatangkan pembantu untuk melayani istrinya. Padahal istri Nabi alaihissalam. Fatimah memiliki putra pertama yang namanya Hasan. Setelah itu, setelah nifasnya selesai, kemudian datang bulan satu kali, hamil Fatimah. Husain, anak keduanya. Berat bagi dia. Tidak ada pembantu di rumah, dia punya anak bayi dalam kondisi dia hamil. Bekerja sendiri. Akhirnya dia menumbuk gandum dengan tangannya sampai tangannya itu kasar. Suatu hari Fatimah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa tawanan perang. Yang dia ingin salah satunya membantu dia, ingin pembantu dia. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah. Tapi ternyata nggak ada.
tidak menjumpai Nabi SAW. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah. Akhirnya pulang. Setelah sholat Isya datang Rasulullah SAW. Maka Aisyah bercerita tentang kedatangan putrinya. Fatimah datang kepingin ini dan itu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rumah Nabi SAW itu berdampingan dengan rumahnya Fatimah. Satu tembok. Maka beliau haja buter. Diketuk pintu rumahnya Fatimah. Kemudian beliau diizinkan masuk. Ternyata Fatimah bersama Ali sedang rebahan di atas ranjangnya. Mereka mau bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislikuma. Kalian tetap jangan usah bangun. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di antara putri dan menantunya. Antum bisa bayangkan. Ada mertua duduk di antara putri dan menantunya. Kayaknya nggak ada sekarang jemaah. Ali menceritakan, aku mendapatkan dinginnya kaki Rasulullah SAW di dadaku. Karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatimah? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini Masya Allah tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Iya Ustaz, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Ana melihat kelakuan wanita karena istri ana wanita, anak-anak ana ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana tahu subhanallah. Kadangkala itu duduk bersila di depan cermin. Ana ngomong ngapain ya di sini? Oh ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya. Itu terjadi. Rasulullah SAW melihat Fatimah. Beliau tidak mendatangkan pembantu. Beliau mengatakan kepada putri dan menantunya. Dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab. Mengatakan Ali kau tanggung jawab. Kau harus cari itu pembantu. Ali miskin. Tidak mampu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dikasih apa ini? Jazakallah khair. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada menantu dan putrinya, afala adullukuma, kalian mau enggak aku kasih amalan yang itu lebih baik mimma sa'altuma, daripada yang kalian pinta. Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu karena dia enggak mampu, dia tahu diri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, mau nggak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Tapi ana mau kasih hadiah bukan kepada yang tahu amalannya, tapi yang selalu mengamalkannya. Masya Allah Ustaz, riak itu Ustaz. Ana nggak mau angkat tangan. Tapi ala kulihan, maka nggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan. Yang amalan ini bukan sama dengan pembantu jamaah. Kalau sama berarti kan, ya sama aja. Punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khair, lebih baik daripada pembantu. Maka dikasihlah amalan itu. Sebelum tidur, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, orang kalau datang ke tempat tidurnya disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah.
Kau nggak tahu apakah engkau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka Ali pun tidak menentang. Sebagian kita ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini, iya anak amalkan itu, tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah. Tetap minta pembantu. Padahal ini amalan lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengamalkan hal itu. Fatimah mengamalkan hal itu. Dan dia siap hidup tangannya kasar. Demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia. Semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu. Setiap mau tidur, baca. Ingatkan anakmu. Nak, baca nak. Baca subhanallah. Ini lebih baik daripada pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau mau pakai pembantu, tafadhol, tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu, silahkan. Tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib sejak mendapatkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dalam semua kondisi aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai ketika malam perang Siffin, Ali ditanya, engkau pada waktu malam perang Siffin baca itu enggak? Tetap dia baca. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka bagi ibu-ibu, berusahalah untuk menjadi wanita yang kuat. Jangan hanya bersolek di rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri. Dia tinggal suruh pembantu bisa. Tapi dia mengerjakan sendiri akan lebih mulia buat dia. Semua yang dia amalkan akan dicatat. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menzalimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah ini adalah asgharun naml, semut yang kecil zarrah itu. Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita nggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu zarrah. Allah tidak menzalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka beramallah yang bisa diamalkan sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau itu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memanjakannya. Padahal beliau mampu. Beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatimah, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang. Wanita kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sairid nisa ka fadli tsarid ala sairid ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dengan kuliner. Tsarid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti tsarid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha.
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya. Hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Ana lihat kedap-kedip jemaah. Hidup mati, hidup mati. Baik, kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu terserah keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu taala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia pakai? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah. Sebenarnya sama. Tapi kadang-kala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah. Ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya. Dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya. Dia lemparkan. Ada yang kalungnya. Dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan.
Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW. Aku akan kasih, aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi SAW. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair. Anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Anak akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya. Ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu. Fadhal. Fadhal. Mana yang angkat tangan? Nah, fadhal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Iya. Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 jam. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wahiyya tarqa'u dir'ah. Bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah. Apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta. Harganya 3 juta. Sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, daripada nggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumahnya. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitum ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada 2 orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan 2 orang ini beda, nggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama' indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit dikumpulin. Setelah banyak, baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma 2 tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan
masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu anha mungkin di antara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma fakanat la tamsiku syai'an li ghad. Tapi kalau Asma dia nggak ngumpulin. Dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia. Orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita. Ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100.000 dirham, 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa M? 10.000 kambingnya. 10.000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10.000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi. Walam tatruk minha syai'an. Dari 100.000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat Barirah mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah, anti sa'imah, wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham? 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? Lau dzakkartini la fa'altu. Kata Aisyah, kalau kau tadi mengingatkan aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadhihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ummu Dzarrah, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar. Fajalasat. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim, kirim semuanya. Fa'amsat wa ma indaha min dzalika dirham. Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis. 1 dirham pun tidak ada yang dia pegang. Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini dalam kondisi puasa Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wa zait. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak. Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, amastata'ti. Sama seperti perkataan Barirah. Apa kau nggak bisa beli daging gitu loh? Dengan 1 dirham. Maka Aisyah seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusianya. Dia mencari rizki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35,
Dia cari rezeki, kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko. Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang, subhanallah jemaah, seorang koruptor ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. Ditemukan di dinding rumah. Di dinding rumahnya dijebol. Ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih. Disimpan sama dia. Mati gak dibawa. Ditinggal semuanya. Dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta. Tapi kau sedekahkan, kau keluarkan. Ibu-ibu kadangkala Masya Allah. Dia dapat duit. Dia hiasi rumahnya. Beli gorden. Untuk rumahnya 15 juta. Beli untuk dapurnya puluhan juta. Beli kursinya macam-macam. Ketika sedekah. Gak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. Tafadhal. Kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan ya Allah, satu ini untuk hidupku. Sisanya untuk engkau ya Allah. Sisa usahaku itu untuk kau. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tahu semua akan ditinggal, maka dia simpan uang itu dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah selalu mengingatkan kita. Dengan firman-Nya, mimma razaqnahum. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah loh. Dari Allah. Ingat. Uang yang ada di dompetmu. Mobil yang ada yang di garasi. Rumah yang kau tempati. Itu dari Allah. Dan Allah katakan. In tuqridullaha qardan hasanan. Yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah. Ngutangi. Dengan utang yang baik, Allah akan lipat gandakan buat dilipat gandakan. Tapi berat kita. Ibu-ibu coba sedekah gelangnya. Siap hari ini sedekah gelangnya. Allah Ustaz, nggak dibawa Ustaz. Sedekah gelangnya 1, insya Allah jadi berapa? Jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Kalau yakin. Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina. Yang sudah dengan pelananya dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, nih unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati 700 naqah kulluha makhtum. Engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor onta. Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kelak itu ada 700 ekor onta jam. Allah akan melipat gandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Tapi kalau ya kita lihatlah riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin 1 juta, dapat 1.200.000, dia seneng. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia gak mau. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba dan melipat gandakan sedekah. Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah SWT, akan dikasih ganti. Namun
manusia itu semuanya memiliki sifat pelit. Semuanya. Yang nggak suka sama fulus itu siapa jemaah? Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolak. Kenapa? Karena dia gila. Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus, mesti mau. Apa ada doa nolak rizki? Kasih fulus, Allah, jazakallah khair. Orang akan terima. Tapi dengan kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kalau kita bisa menundukkan jiwaku. Talha bin Ubaidillah. Kita menyebutkan wanita, tapi karena sesuatu dengan sesuatu yang lainnya diingat. Anak ingat dengan Talha, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan kalau dia dapat harta dari tempat usaha dia yang jumlahnya ratusan ribu, sampai yang mengatakan 400.000 dirham. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak, malah susah tidur. Karena banyak rencana. Alhamdulillah. Buat ini, buat itu, buat... Tapi kalau nggak punya fulus, langsung Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Mau apa kita? Memang nggak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus banyak acara. Akhirnya Talha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini kenapa ya? Kok biasanya tidur nyaman, dia nggak tidur. Tanya sama istrinya. Kau kenapa nggak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepingin tenang? Iya, ya sudah kau bagikan bang. Kau bagikan. Nih istrinya dukung suaminya. Kau bagikan bang. Iya ya kata dia. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis tidur enak jamaah. Maka orang-orang kaya yang nggak bisa tidur, bagikan fulusnya. Insya Allah bisa tidur. Talha ditanya, engkau kok bisa begitu baiknya? Kau bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus? Apa kata Talha? Dia mengatakan, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada. Berat mengeluarkan, ada. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi yang dilakukan itu memang memaksa jemaah. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bisa mensedekahkan 180.000 dirham. Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Nih ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan. Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada 2 putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahida. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari nggak ada, kecuali 1 butir kurma. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada 1 butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia 1 butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha baina ibnatayhi. Dibagi 2 kurma ini, dikasihkan ke 1 putrinya yang di sebelah kanan dan 1 putrinya sebelah kiri. Qamat fakharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya 1 butir kurma, antum sedekah 1, gampang. Makanya jamaah, nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama
makanannya kurang, rotinya kurang, nggak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi litsnain wa ta'amul itsnaini li tsalas. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kondisi umpamanya kita makan nih, buka bersama, jamaah yang hadir banyak, sebagian nggak dapat, antum seharusnya panggil dia, fadhol sini sama ana makan nih. Ini satu cukup buat 2, jangan takut kau. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi. Biasanya kalau dapat roti, ini hagi, ini punyaku. Jadi lihat sohibnya nggak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya ana. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi 2. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi 2. Belajar. Insya Allah hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita, dan ibu-ibu khususnya insya Allah bisa menjadi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita ketiga, saudarinya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia, bibinya Rasulullah SAW. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu, dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair, Asma cerita, kata Asma, tazawwajtu az-Zubair. Aku menikah dengan Zubair. Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai'. Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, nggak punya harta, nggak punya budak, nggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat, ketika menikahkan putrinya, jangan melihat kepada harta. Abu Bakar orang kaya, tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang gak punya harta. Yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar, dia keluar menuju ke rumah Zubair. Yang miskin gak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah SAW, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi SAW ke atas gunung. Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang sabuk kalau orang hamil. Kalau orang hamil, orang habis melahirkan, itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita nggak banyak makan katanya. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan nggak pakai sabuk, itu loh kok belum kenyang ya? Nambah lagi. Akhirnya nambah 1 senti, nambah 2 senti, nambah 3 senti jemaah. Pakai tuh jemaah. Makanya kadang-kala perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Korset. Iya, gantinya itu mungkin. Asma pakai, perempuan-perempuan sampai sekarang kalau antum lihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak, hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang punya anak hari ini nggak boleh gerak sampai berapa hari. Jangan gerak, jangan turun. Makan diambilkan.
Allahu Akbar. Ya akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh piar. Nggak tahan banting. Asma dia yang ngasih makan buat Rasulullah SAW, dia ikat sehingga dia dikenal dengan Zatun Nitaqain. Asma yang memiliki 2 sabuk. Satu sabuk ditaruh diletakkan di perutnya, sabuk lainnya diikatkan ke bekal Rasulullah SAW. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, diketuk. Keluar Asma. Mana bapakmu? Kata Asma, la adri, nggak tahu aku. Ditampar sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh. Tapi dia gelas kaca tahan banting. Dia tetap ngomong nggak tahu. Kemana Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar. Ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nih, lihat. Dia siap memiliki suami yang susah. Apa kata Asma? Fakuntu a'lifu farasahu. Atau a'lafu farasahu. Aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia nggak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya nggak dikasih makan. Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa akfihi mu'nata, aku yang ngurusin kudanya. Wa asusuhu, aku yang membersihkan apanya. Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa adukun nawali nadihatihi, dan aku yang menghancurkan biji kurma ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa a'lifuhu wa astaqil ma wa ahzuru ghirbahu wa a'jin. Semua kerjaan aku yang melakukan. Ngisi air di wadahnya air, aku yang bikin roti sendiri. Aku itu mindah yang namanya biji kurma dari kebunnya Zubair. Ada kebunnya Zubair di dekat padang pasir di Madinah sana itu. Aku jalan kaki dari sana dan aku bawa biji kurma itu, kurma yang jatuh-jatuh itu dia bawa. Dia panggul jamaah. Di jarak kira-kira hampir 5 kilometer. Itu yang aku lakukan. Terus dia melakukan itu. Apa Asma mengatakan? Sampai akhirnya ketika Zubair memiliki harta, dia punya pembantu, seakan-akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tatkala suaminya meninggal dunia, kita lihat bagaimana Asma. Abdullah bin Zubair ketika itu perang bersama Hajjaj bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai Ananda, in kunta ala haqqin famdi lima tu'min bihi. Wahai Ananda, kalau engkau merasa berada di atas kebenaran, maka lanjutkan. Kalau engkau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata Abdullah bin Zubair? Akhafu in qataluni ayyumathilu bi. Aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, nggak takut mati. Yang ditakutkan itu dimutilasi sama mereka. Qalat, kata Asma, inna syata la takhafu salkhaha ba'da dhabhiha. Kau tahu, kambing itu setelah dipotong nggak takut untuk dikulitin. Gak usah takut. Walamma danat minhu, Asma buta. Umurnya sampai 100 tahun. Dikatakan dia sudah mulai buta. Ketika dideketin putranya ini, dipeluk sama dia, dilihat, Ananda, ada apa di tubuhmu ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju perang. Faqalat ma hadha ya Abdullah, sana'a man yuridu ma yurid. Nggak seperti ini nih orang yang ingin syahadah, ingin mati syahid. Nggak seperti ini yang dia lakukan. Kau buka, maka dibuka baju perang. Dia pakai baju yang beberapa baju, kemudian dia berperang dan tewas Abdullah bin Zubair.
Ketika tewas disalib sama Hajjaj bin Yusuf. Ditaruh 3 hari ini jamaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah. Maka datanglah Asma dalam kondisi dia buta. Ada yang membawa dia untuk ke tempat jasadnya putranya Zubair. Lalu dia mengatakan, ama ana liraqibi an yanzil, apa belum tiba saatnya orang yang naik kendaraan untuk turun. Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap, anaknya mati, anaknya disalib, tetap kokoh, nggak nangis macem-macem. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemah sekali. Ditinggal mati oleh putranya, udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya. Ditinggal kawin sama suaminya, mau loncat dari loteng rumahnya. Iya jemaah, kau harus sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Memang berat, tapi jadilah seperti Asma yang siap mengorbankan segalanya. Ummu Sulaim. Antum siapa yang gak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih kadangkala ibu-ibu mengeluhkan, Ustadz anak udah ngaji tapi suami anak belum. Anak udah pakai baju syar'i tapi suami anak gak suka. Anak udah sholat tepat waktu tapi suami anak belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami bapaknya Anas Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu karena masih tidak diperintahkan berpisah suami yang kafir dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum nggak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim, la tufsidi alayya ibni, kau jangan rusak anakku, kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim diam. Nanti bapaknya nggak ada, Anas disuruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya Anas pergi dan mati. Maka Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, salah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Dia mengatakan, halum biya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku kasih semuanya. Yang putih dan yang merah aku kasih sama engkau. Emas dan perak aku kasihkan kepada. Apa yang kau pinta aku berikan kepadamu. Abu Talha orang kaya yang terhormat. Artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal. Lah. Orang baik dia. Cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mithluka la yurad. Orang kayak engkau kalau ngelamar gak pantas ditolak. Gak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mru'un kafir wa ana mra'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam, aku ridho. Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suami kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa? Abu Talha.
Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, gimana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati jemaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Talha udah sembuh. Dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa nggak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya nggak mungkin lah. Kata Abu, tolong barangnya dia, ya suruh ambil memang dia. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabba. Anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha. Kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu jemaah? Gak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu, maka besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya gak benar nih kata dia. Dia datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi SAW, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil. Kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kali kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suaminya. Sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia. Apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad. Bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat, dia obatin ya. Ketika itu Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh khanjar. Khanjar itu pisau orang Arab, tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu khanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporan kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Talha, dia lapor, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim nih, dia lagi bawa pisau tuh. Faqalat, ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batnah. Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya.
Syufil muslimat. Wanita-wanita muslimat yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri. Menambah keimanannya. Tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslimah. Kemudian wanita yang lainnya, Khansa. Siapa yang tahu Khansa? Khansa ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anha. Dia penyair. Ibnu Abdul Bar menceritakan bahwasanya telah berijma para alim ulama dengan syair annahu lam takun imra'atun qablaha wala ba'daha asy'ar minha. Enggak ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada Khansa. Ketika dia masih kafir, ketika kakaknya terbunuh, ya masa jahiliyah, orang-orang pada perang pada waktu itu. Ketika kakaknya terbunuh, Khansa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf, sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khansa datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, mulai dididik oleh Nabi SAW. Keimanan ditumbuhkan di dalam hatinya. Bahwa semua yang terjadi sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah kira-kira tahun 17 Hijriah. Khansa memiliki 4 putra. Ada yang mengatakan 3. 4 putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalian berempat adalah anak satu orang. Artinya ibumu gak berzina. Kalian ini adalah anak bapak yang satu, gak berzina ibu kalian. Besok ketika api peperangan mulai berkobar, maka kalian masuklah ke peperangan itu satu persatu. Maka anaknya Khansa masuk satu persatu. Mati yang pertama, yang kedua tewas, yang ketiga terbunuh, yang keempat terbunuh. Dan datang kepada Khansa berita kematian 4 anaknya dan dia hanya berdoa. Ketika semuanya mati, maka Khansa berkata, Alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid. Karena dia sudah siap. Wa arju minallah ayyajma'ani wa iyyahum fi mustaqarri rahmatih. Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Khansa jemaah. Seperti itu ketika wanita beriman. Semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir, Ummu Haram. Salah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka. Giginya pecah, patah gigi Rasul SAW. Maka Ummu Haram dapat berita kalau saudaranya mati, terbunuh.
Bapaknya mati, suaminya meninggal dan anaknya tewas ketika perang Uhud. Tapi apa kata Ummu Haram? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa bi khair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta arah. Enggak, aku enggak yakin sampai aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menyumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu." Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku setelah aku melihat engkau enggak apa-apa, itu kecil. Rasul. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di benak ni wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, khususnya gelas-gelas kaca, al-qawarir, wanita-wanita muslimah, udah waktunya menyingsingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Nanti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah, untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita. Dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita. Jangan sampai anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak, ya remaja-remaja di pinggir jalan. Anda bertanya kepada teman yang di mobil, "Bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu?" Anaknya dilepas. Entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita. Mereka tuh yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Yang minum minuman mungkin. Yang berjoget-joget di sana sini. Yang esok harinya tidur seharian penuh. Terus mau dibawa kemana negeri kita? Tatkala kaum hawanya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Baik, pertanyaan yang pertama, kalau suami menjadi murtad setelah tua atau menikah lama, apakah istri harus meminta talak? Nah, subhanallah. Iya. Apabila suami murtad setelah menikah, bagaimana dengan status pernikahannya? Jadi pertanyaannya bukan apakah istri minta tolak, tapi bagaimana status pernikahannya. Pernikahannya batal. Nggak perlu istri itu minta talak, karena nikahnya sudah nggak sah. Suami murtad udah nggak sah dia mendatangi istrinya. Udah bukan istri, udah bukan suaminya. Oleh karena itu ketika Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah setelah perang Badar, Abul As suaminya Zainab itu ditawan ketika perang Badar. Zainab putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam muslimah, tapi dia masih berada di Mekah. Maka akhirnya Zainab mengirim tebusan. Tebusannya itu kalungnya Khadijah radhiyallahu taala. Dia kirim untuk menebus suaminya yang masih murtad. Karena pada waktu itu masih belum, hukumnya masih belum. Akhirnya ketika kalung itu datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ridho, kalian lepaskan tawanan itu dan kalian kembalikan kalungnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Khadijah radhiyallahu taala, maka dibalikin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Al-As, aku minta kau kembalikan putriku. Iya. Maka pulang diantarkan Zainab ke Madinah. Abul As masih kafir. Ketika dalam satu perjalanan
perdagangan Abul As, ketangkap sama tentara kaum muslimin. Dan dia akhirnya masuk ke tempatnya Zainab. Ketika sholat subuh Zainab mengatakan, aku telah melindungi Abul As, suaminya maksudnya. Akhirnya Rasul SAW datang ke rumahnya Zainab mengatakan, hati-hati, dia nggak boleh lagi menyentuhmu, nggak halal dia menyentuhmu. Itu pesan Rasul SAW kepada Zainab. Jadi kalau suaminya murtad, maka otomatis pernikahannya batal. Nggak perlu minta cerai. Minta cerai itu untuk urusan sipil, untuk catatan apa? Catatan KUA ya kita minta cerai, ajukan cerai. Tapi secara hukum Islam sudah batal pernikahannya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Cek, bismillah. Jika suami istri dipisahkan oleh maut atau perceraian dan salah satu dari mereka kemudian menikah lagi, apakah akan Allah pertemukan kembali di surga jika keduanya ditakdirkan menjadi penghuni surga? Atau apakah mereka akan kembali berpasangan? Dan apakah benar jika ingin kembali berpasangan dengan suami, seorang wanita tidak boleh menikah lagi? Masya Allah, Masya Allah. Iya, pertanyaan yang cukup menarik jemaah. Ada wanita-wanita yang cinta sama suaminya sampai mati. Kadangkala suaminya pas sakit-sakitan, dia ngomong, bang, abang jangan khawatir. Anak gak akan kawin lagi. Iya, 6 bulan. Suaminya mati, 6 bulan gak kawin dia. Setelah itu kawin lagi dia. Dia tepati janjinya. Ada wanita-wanita yang ingin menahan dirinya untuk menikah lagi, untuk tidak menikah lagi, nggak masalah kalau dia bisa sabar. Tapi kalau dia mau menikah lagi, tafadhol. Berkaitan dengan wanita yang dipisahkan dengan suaminya karena kematian. Maka kalau suaminya yang meninggal dahulu, kemudian wanita ini menikah lagi, maka wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir kalau masuk surga. Memang ada riwayat, Syekh bin Utsaimin menjelaskan, ada riwayat yang mengatakan wanita itu berhak memilih nanti pada hari kiamat. Dia mau sama suami yang mana. Tapi pendapat yang rajih, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu, istri-istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi. Nggak boleh. Karena beliau adalah akan menjadi istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Kan janda-janda istri Nabi. Mereka tetap akan bersama Nabi SAW karena beliau suami yang terakhir bagi mereka. Kalau yang meninggal itu istrinya, nggak ada masalah. Karena suami boleh nikah lebih dari satu. Sehingga nanti apabila masuk surga, itu mantan-mantan istrinya akan bersama dia. Insya Allah kalau masuk surga. Yang penting sekarang ini jamaah, bagaimana masuk surga. Pernah istri Abu Darda yang ngomong sama suami Abu Darda, aku ingin bersamamu nanti di surga. Kata Abu Darda, kalau kau ingin bersamaku di surga, maka kau jangan kawin lagi. Kau harus sabar. Dan bersabar istrinya Abu Darda sampai mati dia nggak kawin lagi, dan semoga dikumpulkan bersama suaminya di surga Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustadz. Ana seorang akhwat berumur 19 tahun dan dilamar oleh seorang ikhwan berumur 17 tahun. Ana baru tahu dan Ana baru kenal dengan dia, tapi dia langsung lamar Ana. Ikhwan tersebut sudah mampu mencari uang sendiri, tetapi masih duduk di kelas 1 SMA, sedangkan saya masih kuliah. Apakah boleh Ustadz? Bagaimana solusinya? Masya Allah, Masya Allah. Jamil jemaah, jamil, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini semakin banyak jemaah. Yang pertama, Anda nggak tahu ngelamarnya itu syar'i apa enggak. Kadang-kadang ngelamarnya kepada itu perempuan, nggak boleh. Ngelamarnya itu kepada orang tuanya itu perempuan. Jadi kalau lelaki ini melamar, dia berangkat ke orang tuanya perempuan. Bukan melamar perempuan itu kepada perempuan itu sendiri. Ini yang pertama. Jadi datang kepada wali itu perempuan.
utarakan. Kemudian kalau memang diterima, ahlan wa sahlan, tafadhol. Dan menikah muda itu butuh kesiapan, bukan cuma harta. Kalau tadi disebutkan dia sudah bisa memberikan nafkah sendiri, bukan cuma itu. Karena banyak anak-anak muda ini yang belum siap bertanggung jawab. Dia masih dibiasakan hidup dibantu sama orang. Semua urusannya itu masih ada penopangnya. Ketika dia menikah, dia sendiri nanti. Kemudian yang ketiga, dia harus siap mental. Bahwasanya rumah tangga itu nggak semuanya nyaman. Kita biasanya kalau mau menikah pikirnya semuanya enak. Banyak yang harus dihadapin ketika menikah. Lalu bagi akhwat ini, lihat apakah agama dan akhlak ini ikhwan sudah baik apa belum. Kemudian ingat, ana ingin menasehati kepada yang udah ngaji ini, istilah ta'aruf akhirnya jadi pacaran tapi syar'i katanya. Gimana ini? Iya Ustaz, ada ikhwan yang mau ta'aruf sama ana. Haji. Kalau ada ikhwan yang mau melamar, tafadhol. Tapi kan perlu mengenal, ya mengenalnya itu nggak harus ketemu atau apa. Kalau memang mau melamar, fadhol datang ke rumah itu perempuan. Dan usahakan perempuan ini menjaga diri dari ikhwan-ikhwan yang kayak gitu. Artinya kalau dia memang serius, fadhol datang ke orang tua ana. Dan menikah muda itu sangat bagus sekali, asalkan siap. Di negeri kita ini ada aturan. Aturannya kalau laki harus berapa umurnya? Berapa? 18. Perempuannya 16. Coba dilihat. Aturannya kalau misalnya 18-16. Walaupun kemarin itu ada usaha untuk mengganti. Bagaimana wanita menikah umur 18, lakinya umur 21 tahun. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Kenapa harus ditunda ini pernikahan ini? Kalau mereka sudah mampu. Supaya kondom laris. Na'udzubillah min dzalik. Mereka meributkan pernikahan. Tapi ketika perzinaan, seperti perayaan Valentine, itu yang namanya kondom dijual sama coklat. Dibagikan gratis. Kepada anak-anak SMA, kepada anak-anak kuliah. Tapi kalau mau kawin, jangan. Kita harus hati-hati dengan yang seperti ini. Pernikahan dilarang, perzinaan disuruh. Maka kalau sudah mampu, bismillah, nikah. Dan kalau memang kuliahnya tidak diharapkan, ada wanita-wanita yang kuliah, nanti habis kuliah nggak jadi apa-apa, berhenti kuliah. Karena tidak sedikit orang yang kuliah hanya untuk menambah waktu pengangguran. Dia tahu, anak banyak anak. Kamu nanti lulus kuliah jadi apa? Ya mungkin Ustaz, dagang Ustaz. Terus kuliah ngapain? Ya ngapain ya? Dia juga nggak tahu. Berapa banyak orang yang selesai kuliah, kerjaannya itu tidak nyambung sama ilmu kuliahnya. Pertanian, nih pertanian, kuliah pertanian, nanti kerjanya buka warung bakso. Apa hubungannya? Nggak usah, supaya baksonya organik. Jadi dia belajar pertanian selama 4 tahun supaya bisa bikin bakso organik umpamanya. Nggak nyambung. Jadi antum lihat, kalau memang perkuliahan antum itu menuju kepada sesuatu yang antum ingin berikan manfaat. Anak kuliah pertanian karena anak ingin memajukan pertanian di negeri ini. Anak ingin bertani ya. Fadhol. Banyak anak-anak lulusan pertanian tidak mau ke sawah. Maunya duduk di kantor. Sebagian kayak gitu. Maka lebih baik antum nggak perlulah cari pekerjaan langsung. Tapi kalau memang tuh perempuan ilmunya bermanfaat buat umat, dalam kondisi kuliahnya juga tidak ada madharat yang menyelisih syariat, tafadhol kuliahnya dilanjutkan. Yang SMA terus belajar dan mereka sudah menikah, ini sesuatu yang indah. Anda ingat, Anda punya guru seorang profesor SMA kelas 1 menikah, laki yang, dan terus sampai menjadi profesor. Pernikahan tidak menghalangi seorang untuk
kuliah, untuk belajar, untuk meraih karir, tidak, asalkan dia siap untuk menerima konsekuensi pernikahan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya HIV positif karena masa lalu saya, tapi saya sudah taubat dan suami menerima. Apakah saya harus bilang kepada mertua saya, dan apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu? Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti berbuat dosa. Semuanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan wanita ini berzina dahulu, masa lalu dia mungkin sehingga dia terjangkit HIV positif ya, maka dia harus kembali kepada Allah. Kalau suaminya menerima, alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah SWT. Maka dia harus kembali kepada Allah dan jangan takut kalau taubatnya taubatan nasuha. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat dengan benar, dia beramal saleh kembali kepada Allah, maka semua dosanya itu bukan dihapuskan saja, tapi dosanya kalau dia memiliki dosa sepenuh bumi ini, sepenuh bumi itu dirubah jadi kebaikan buat dia. Jadi orang kalau tobat itu bukan nol jam. Dia bawa dosa 10, tobat 10 dosa jadi kebaikan. Dengan catatan dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan kisah seorang sahabat yang berzina? Antum berpikir ada sahabat yang berzina di masa Rasulullah SAW? Imra'ah Ghamidiyah, sahabat itu nggak maksum. Sahabat itu bukan terjaga dari dosa, enggak. Tapi mereka ketika berbuat dosa, mereka kembali kepada Allah. Seorang wanita datang menyumpai Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, fatahhirni. Wahai Rasul SAW, aku nih dalam kondisi hamil sekarang dari hasil zina, aku minta engkau menyucikan aku dari dosa zina. Maka Rasul SAW mengatakan, kau pulang dulu sampai engkau melahirkan. Ditunggu 9 bulan wanita ini membawa beban dosa yang dia lakukan. Anak itu lahir, langsung dia datang menjumpai Rasul SAW. Ini masa yang dia tunggu. Agar Rasul SAW menegakkan hukum rajam dan membersihkan dia dari dosanya. Dia bawa itu anak. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Apa kata Rasulullah SAW? Ardi'ih. Kau susui dia sampai selesai. Wanita ini pulang dengan sedih. Kapan aku akan dibersihkan dari dosaku? Maka dia susui sampai selesai 2 tahun dia susui. Setelah selesai nyusuin, dia datang lagi menyumpai Rasulullah SAW. Dan sang bayi dikasih roti. Dia ingin menunjukkan kepada Rasulullah SAW, anakku sudah nggak minum susu lagi Rasulullah SAW. Dia bisa makan roti. Maka sucikan aku. Akhirnya sang anak diberikan kepada salah seorang sahabat. Dan wanita ini digalikan lubang lalu dirajam. Ketika dilempar, sebagian darahnya muncrat kepada diri beberapa sahabat. Lalu sahabat ini mencela itu wanita. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang mungkin mereka tidak berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah wala wasi'atu. Perempuan ini nih sudah tobat ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pahala tobatnya itu dibagikan untuk 70 orang Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Antum bayangkan. Tobatnya itu cukup untuk mengampuni 70 dosa orang Madinah. Orang yang kembali kepada Allah bisa jadi lebih baik daripada mereka yang tidak pernah berbuat dosa.
Maka kau harus takut sama dosa itu. Kembali kepada Allah. Tidak harus ditegakkan hukum rajam. Kalau kau memang tobat, sebenarnya tobat. Apalagi kita di negeri kita nggak ada hukum rajam. Dan tidak perlu kau ngasih tahu mertua, nggak perlu. Kalau ngasih tahu mertua tambah jadi masalah. Maka kau tutupi, kau jaga dan kau perbaiki diri. Ingat, tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Allah tuh kalau mau menyembuhkan seseorang tinggal ngomong kun fayakun, langsung jadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, dulu pada saat saya masih bekerja, suami berjanji jika saya berhenti bekerja, maka seluruh gajinya termasuk ATM diberikan kepada saya. Tapi setelah mengaji akhirnya suami menepati janjinya. Akan tetapi kemarin-kemarin suami mengambil ATM-nya lagi. Ini bagaimana Ustadz? Saya sangat kecewa. Masya Allah. Subhanallah. Iya jamaah. Memang sebenarnya wanita itu berhenti bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena suaminya. Maksudnya kalau memang dia sudah punya anak, dia harus membesarkan anaknya, sedangkan suami sudah mencukupi dia, ya nggak perlulah dia kerja. Tapi kalau dia mau kerja, diizinkan suaminya, tafadhol. Selama kerjaannya sesuai dengan syariat. Karena wanita setelah menikah, yang menjadi pemimpin adalah suami. Dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh pergi, tidak boleh bekerja kecuali dengan izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan nggak boleh. Tapi yang tadi yang terjadi itu suami karena baiknya suaminya. Seharusnya seorang istri, suaminya ngomong kau berhenti kerja. Istri harus mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi banyak wanita sekarang nggak seperti itu. Kalau disuruh sama suaminya, aduh janganlah bang, aku masih ini, masih itu, banyak. Akhirnya suami yang baik terpaksa merayu istrinya. Salah satu rayuannya tadi tuh, kalau kau berhenti, semua gajiku, ATM-ku aku berikan kepadamu. Masya Allah jamaah. Dan kita diperintahkan untuk menepati janji. Ternyata setelah ngaji, setelah ngerti suaminya, akhirnya ATM-nya diambil lagi. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita? Ya sabarlah kau. Kau terima hal itu. Kenapa? Karena suami ini punya kewajiban bukan hanya kepada istrinya. Dia itu harus berbakti sama ibu bapaknya. Dia harus ngasih. Kalau ATM-nya dipegang, kadang-kala dia mau ngasih ibunya, harus izin sama istrinya. Masa dia ketika mau ngasih ibunya harus bikin proposal sama istrinya? Afan, tolong duitnya dikeluarin. Ngasih ibu, ya enggak lah. Jadi istri jangan kecewa, tapi dukung suaminya. Asalkan tadi benar. Karena memang ada suami-suami ini yang gimana ya? Yang kurang benar. Jadi duitnya itu untuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ada suami-suami yang tidak bisa ngatur keuangan, ada. Boros suami itu. Kadang-kala pulang ke rumah kalau nggak dipegang, nggak dibantu sama istrinya, duit itu akhirnya nggak cukup. Umpamanya seperti itu. Maka istri menghadapi suami ini, lihat kondisi suaminya, dan kalau memang suaminya dengan pegang ATM itu nggak ada masalah, dan istri dicukupin. Yang penting istri itu dicukupin. Alhamdulillah, terimalah hal itu, dan engkau kalau bersabar semuanya jadi indah jamaah. Tapi kalau istri itu kecewa, setiap melihat suaminya datang, itu perasaannya nggak nyaman. Dan ana rasakan sendiri. Ketika kita masuk rumah, ana masuk rumah umpamanya ada sesuatu sama istri, ada salah paham atau apa, itu makan nggak enak. Makan di depan istri itu nggak enak. Seakan-akan ada dinding yang membatasi hubungan kita sama dia. Padahal kita nih dua ruh dalam satu jasad sebenarnya jamaah. Maka saling mendukunglah suami istri ini. Apa yang baik buat suaminya dukung, suami apa yang baik buat istrinya dukung, dan saling mendoakan, Allah akan mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah Ustadz, bolehkah wanita yang sudah berhijab syar'i atau berniqab memposting foto di medsos dengan tujuan ingin mencontohkan kepada muslimah yang belum berhijab bahwa berhijab syar'i itu tidak ribet dan masih bisa beraktivitas?
Allahu Akbar jamaah ya. Iya, bagi wanita-wanita ini satu, perempuan ini ingin dipuji. Perempuan itu suka disanjung. Perempuan itu suka dengan penampilan. Makanya kadang-kala yang sudah hijab syar'i pun masih selfie, masih macam-macam. Allahu Akbar. Anak kadang-kala ngelihat ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Nasihat ana, hindari. Kalau engkau ingin memberikan nasihat bahwasanya hijab syar'i itu tidak ribet, ya mungkin dengan cara yang lain. Tapi kalau mereka harus menikmati, karena di medsos ini yang menikmati bukan cuma akhwat. Yang menikmati medsos itu semua kalangan. Kalau hanya untuk akhwat mungkin ahlan wa sahlan. Tapi kalau untuk semuanya, nggak mungkin jamaah. Sehingga wajahnya dinikmatin oleh orang-orang seperti itu. Dan untuk urusan foto ini sudah menjadi bala dan petaka yang mungkin kita sulit menghindar. Maka kita berusaha untuk mengurangi. Kadang-kala ana sering dikasih nasihat sama Ustadz ana, Ustadz Arifin Badri, beliau rektor di STDI. Beliau mengingatkan, Syafiq, ente itu kata dia bukan artis ya. Jangan sana foto, sini foto, sana foto. Jangan memang jamaah. Kadang-kala jamaah datang minta foto, sana minta foto. Apa sih gunanya? Ada gunanya? Kadang-kala ustadznya ceramah pada sibuk dengan kameranya. Sedang kajian Ustadz Syafiq. Janganlah, usahakan untuk dihindari hal itu. Kalau memang foto itu baik, niscaya akan ada foto para sahabat Nabi dan foto orang-orang terdahulu. Yang kalau memang itu bisa memotivasi kita untuk beramal, ternyata enggak. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Maka nasihat ana, hindari seperlunya. Kalau memang diperlukan, tafadhol. Kalau enggak, jangan. Tapi untuk akhwat, jangan diupload lagi lah foto-foto dia. Jangan. Akhwat ini ingin menunjukkan dia itu eksis. Aku itu ada gitu. Ini buktinya. Maka hindari yang seperti itu. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadilah gelas-gelas kaca yang seperti Sofia. Yang seperti Khadijah, yang seperti Aisyah dan seperti Fatimah. Yang ketika mati yang dikenang bukan fotonya. Tapi yang dikenang adalah amal kebajikannya. Kita nggak pernah melihat wajah Aisyah. Tapi sampai hari ini kita cerita tentang Aisyah. Nggak ada yang tahu dengan Asiyah binti Muzahim. Dengan istrinya Fir'aun. Siapa yang tahu wajahnya dia tuh gimana sih? Tinggi, putih, rambutnya kayak apa? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah mengenangnya dalam Al-Quran sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat akan dikenang kebaikan dia. Maka kalau ingin meninggalkan kebaikan, jangan foto yang ditinggalkan. Tapi tinggalkanlah amal-amal kebajikan yang Allah akan mengingatnya selalu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang kuat dengan status single parent? Secara fitnah di mana-mana dan ada ucapan bahwa wanita single bercadar itu susah dapat jodoh. Barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak. Masya Allah, Masya Allah. Single parent ini janda dia. Nah, suatu hari ana ngobrol sama istri ana. Jadi ada keluarga yang jadi janda. Ada dua yang jadi janda di antara kerabat kita. Istri ana ngomong, Bang, ana lihat gayanya janda itu lain, Bang. Jadi kalau jadi janda itu gayanya lain. Nggak kayak dulu, jadi lebih genit lah. Kayak gitu. Makanya kadangkala kalau ada janda di sebuah tempat itu, para istri ketakutan. Takut suaminya baik hati menikahi itu janda. Jadi pada ketakutan seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi para sahabat Nabi, setiap ada janda langsung laku itu janda. Kenapa? Kesian itu janda memang. Siapa yang ngurusin dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah sama
sama gadis cuma satu, sisanya janda. Abu Bakar As-Siddiq beristrinya banyak, rata-rata janda. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, rata-rata istrinya janda. Utsman menikahi jandanya Abu Bakar As-Siddiq. Pokok ada janda, berusaha bagaimana masyarakat ini dijaga. Karena ketika banyak janda di suatu kampung, naudzubillah min dzalik ya man. Antum kalau lihat kebanyakan yang jadi pelacur itu janda-janda. Statusnya. Karena nggak ada yang ngurusin dia. Bapaknya nggak mau nerima. Kemudian dia akhirnya lebih bebas, hidup di kos-kosan. Jadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Maka kita kembali kepada pertanyaan. Bagaimana supaya kuat yang menjadi wanita single parent? Jangan takut. Antum yang bertanya khususnya pulang dari sini baca surat At-Talaq. Janda itu ada janda mati, ada janda cerai. Artinya dia jadi janda. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Siapa yang ngasih jalan keluar? Allah. Bukan Ustaz. Banyak kita kadang kala kayaknya fulan bisa bantu ana, kayaknya fulan bisa bantu ana. Ingat, Allah yang akan kasih jalan keluar. Catatannya bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki Allah yang nanggung. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallah jamaah, kalau bicara rizki yang tidak disangka-sangka, ana pernah mendapatkan rizki yang dalam hidup ana, ya bukan karena ketakwaan ana, tapi karena ada sesuatu yang memang dibutuhkan. Ana ingin memberikan sesuatu buat orang tua. Ada urusan, ana ngomong ana gak punya duit. Tapi yang adalah, subhanallah, ada orang yang kasih sama ana duit, ngasih cek. Ana lihat, buat siapa bang? Buat Ustadz lah. Ana gak dalam bayangan. Mudah-mudahan ini termasuk menceritakan nikmat yang Allah berikannya. Allah mengatakan, fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau ceritakan, jangan kau sembunyikan. Ana lihat cek itu isinya 100 juta. Ana ngomong subhanallah. Kayaknya ini memang buat orang tua. Ketika kita niat baik buat orang, Allah akan kasih rezeki. Maka antum gak perlu takut dalam kehidupan ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pasti itu jemaah. Kita masih gak yakin. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi jemaah. Tapi kadang-kala wanita ini ketika dia diceraikan, dia itu tawakalnya bukan sama Allah. Dia masih mengatakan, aku kan masih punya rumah, masih ada mobil, masih ada ini, masih ada itu. Hatinya itu bukan sama Allah, tapi sama materi-materi yang ditinggal sama suaminya. Sehingga tatkala semuanya habis, baru dia tahu Allah itu nggak tidur jamaah. Maka jangan takut. Antum untuk ke depan. Lalu kalau dikatakan kalau wanita bercadar itu sulit dapat istri. Iya, ada orang mengatakan kau buka cadarmu. Supaya ada orang yang melihat engkau kemudian mungkin suka sama dirimu. Enggak seperti itu. Kau hanya perlu menjalin relasi. Kau perlu menjalin relasi dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman. Dan jaga ketakwaanmu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Allah kasih jalan keluar. Dan jangan takut. Orang yang bersandar kepada Allah, Allah cukupi semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana sedang disayang oleh Allah. Ana diberi ujian. Suami ana berselingkuh dan sekarang selingkuhannya sedang hamil. Apa yang harus ana lakukan? Ana sudah tidak sanggup Ustaz. Allahu Akbar. Ana harus dijelaskan tentang selingkuh ini maksudnya apa?
Apakah dia menikah lagi sehingga istrinya itu hamil? Nikahnya sirri umpamanya. Atau dia berzina? Wallahu a'lam bishawab. Karena bahasa selingkuh ini kalau bicara nikah yang tidak tercatat di pemerintah itu memang jadinya nanti secara hukum terhitung selingkuh. Tapi dalam Islam dia menikah dan itu halal bagi dia. Halal bagi dia. Maka kalau dilihat ujiannya itu apakah suaminya menikah lagi atau suami selingkuh, wallahu alam, ana nggak bisa jawab. Tapi kalau suaminya berzina dan tidak menikah, ya na'udzubillah min dzalik. Tapi husnudzon lah. Mungkin suaminya telah menikah dengan itu wanita dan tanya sama suaminya. Lalu dia dapat informasi suaminya selingkuh dari siapa? Kadangkala berita sekarang ini gampang tersebar. Gampang tersebar, tapi ternyata bohong. Akhirnya rumah tangga jadi kacau. Maka tolong dicek kebenaran berita itu sampai dia tahu suaminya hamil, istrinya selingkuhannya itu hamil sampai punya anak. Kalau bisa duduk sama suaminya. Kalau bisa dipertahankan rumah tangganya, bisa diperbaiki suaminya, dipertahankan. Kalau enggak, kau berhak untuk minta cerai. Kalau memang dia berzina. Tapi kalau dia menikah sirri, umpamanya sampai punya anak nantinya, itu halal bagi dia. Dan kau tidak harus minta cerai dalam kondisi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh, sudah selesai jamaah. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini. Tapi bagi para gelas-gelas kaca, para wanita yang di balik tabir ini, tetaplah engkau beramal di balik tabir. Nggak perlu ada orang yang mengetahui, tapi Allah akan mengenangmu. Jangan berpikir wanita-wanita yang selalu muncul di televisi, wanita-wanita yang selalu tampil di koran di mana, itulah wanita-wanita yang baik. Enggak. Tapi wanita-wanita baik adalah yang mempersiapkan generasi masa depan, yang menjaga dirinya, yang dia menjaga umat dan masyarakat agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf. Itu kesalahan dari ana, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.